Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku bakalan bikin tutorial bikin buke ala vianneyflorist.id. Kalau kalian belum tahu, vianneyflorist.id itu adalah nama usaha buke bunga aku. Kalian bisa cek Instagramnya di sini, akan aku tulis. Dan buat kalian yang mau belajar bikin buke, kalian bisa juga tonton video aku kali ini, karena aku bakalan jelasin tentang bikin buke. Hari ini kita mau bikin buke ini, buke dari vianneyflorist.id. Buat kalian yang penasaran gimana caranya bikin buke kayak gini, langsung aja tonton video tutorial ini dan jangan di skip. Alat-alat yang kita perluin, yang pertama adalah bunga artifisial. Ini tadi udah aku rangkai dan udah aku ambilin daun-daunnya yang kiranya kurang cocok. Kedua ada gunting, solatif, kawat pengikat. Jadi ini tuh kayak kawat yang dipakai buat ikat souvenir gitu. Tapi kalau kalian nggak punya kawat ini, kalian bisa pakai benang atau tali apapun. Kertas bekas. Sebenarnya ini kertas bekas skripsi aku karena udah dicoret-coret sama dosen kan ya, daripada nggak berguna. Jadi aku pakai buat bikin buke, beberapa buke. Jadi aku tambahin kertas ini. Terus ada juga kertas tisu. Aku pakainya 1,5 lembar. Kenapa ada setengahnya? Soalnya ini kan sisa tadi aku bikin buke. Terus ini ada juga kertas selofon kayak gini. 1 lembar kertas selofonnya itu segini ya, lumayan besar. Ukurannya 60 cm x 60 cm. Terus ini ada lagi setengah. Ini juga sisa yang tadi. Mohon maaf. Ini optional kalau kalian punya tila salju. Ini kain, jadi kayak jaring gitu. Ini kain apa jaring sebenarnya? Jadi dia itu kain tila salju tapi bentuknya kayak jaring gini. Dan dia itu khusus bunga. Sepertinya gitu sih ya. Kalau kalian nggak punya ini nggak usah pakai, nggak apa-apa, karena kalau kita pakai kertas tisu sama selofon aja udah bisa. Plastik. Dan aku punya tips buat kalian yang nonton video ini tapi kalian mau belajar bikin buke sendiri atau kalian baru buka usaha buke. Aku saranin buat kalian itu pakai kertas punbon dulu buat belajar, karena kita itu nggak akan langsung bisa gitu loh bikin buke. Butuh proses yang cukup panjang buat bisa bikin buke yang cantik. Jadi kalau kalian pakai kertas punbon itu bakalan hemat biaya, nggak kayak kertas selofon, tapi dia itu harganya lebih mahal dan lebih mewah gitu loh kan, kayak gini. Aku juga punya usaha buke bunga. Kalian bisa cek di Instagram jualan aku bakalan tulis di sini, yaitu vianneyflorist.id. Kalau kalian mau beli, kalian juga bisa beli ke sana. Jadi langsung aja kita bikin bukenya. Kita butuh kertas skripsi ini. Kenapa kita butuh kertas skripsi? Karena buke ini kan lumayan kecil, jadi tangkainya itu kecil. Kalau kita pegang juga dia kurang kokoh. Jadi aku siasatin pakai kertas skripsi aku yang udah dicoret-coret dosen ini. Caranya gimana? Ini bukan kemarahan ya guys, emang kayak gini bikinnya. Sebenarnya ini cuma siasat aku aja kok, biar bukenya itu lebih berisi. Kalau kita bikin buke yang besar dan tangkainya itu lumayan banyak, kita nggak usah pakai ganjelan ini. Atau kalau nggak, kalian bisa pakai oasis. Nah, jadi gini nih, kalau kita pegang juga enak kan, jadi kokoh. Kalau udah kokoh kayak gini dan kita rasa cukup buat ganjelannya, kita bisa isolasiin aja biar kuat dan nggak gampang copot. Karena kalau kita bikin buke itu kan buat acara yang pasti heboh kan, misalnya wisuda kan gitu kan, anak-anaknya pada heboh.
Kita butuh kertas tisu. Kertas tisunya aku pakai yang ini tadi aja. Sebelumnya yang itu motor baterai mana Mbak? Sebelumnya ini kan udah jadi setengah, jadi kita potong lagi biar jadi setengah. Tutup bungkus. Kenapa harus kita bungkus pakai kertas tisu? Biar bukenya cantik, depan, belakang, atas, bawah. Nah, udah kebungkus. Terus selanjutnya kita bungkus lagi pakai plastik. Terus kita tali. Talinya yang kenceng ya. Kayak gini. Terus langkah selanjutnya adalah kita mau pakai kertas tisu dulu buat nambahin volume. Nanti kertas tisunya ini bakalan ngisi volume yang ada di samping-samping dan bawah sini. Jadi bukenya itu kelihatan lebih ngembang. Kita potong kertas tisunya ini jadi 4 bagian. Kalau udah, cara masang kertas tisunya itu gampang banget. Cukup kotakan kayak gini, kita lipat, lipatnya nyilang, jadi kayak gini. Nah, terus kita bikin tengahnya itu sebagai tumpuan. Habis itu kita pasang di sekeliling buke. Kalian buat yang lagi belajar wajib banget punya isolasi ini karena bakalan membantu banget. Nah, ini contohnya. Nah, tinggal kita tambahin aja deh di sekelilingnya. Kita buat lipatan yang sama kayak tadi. Terus ditengahin juga sebagai tumpuan. Emang agak abstrak ya ini ngelipatnya, tapi bakalan jadinya manis banget. Belakangnya juga dikasih kertas tisu biar lebih bervolume juga. Jadi kayak gini. Terus lanjut lagi karena aku mau pakai tila. Potong tilanya itu seukuran bunganya. Jadi kalau bunganya segini, kira-kira potongnya segini. Kita lipat nyilang. Nah, terus bukenya kita ini tuh jangan terlalu tinggi dan juga jangan terlalu pendek di bawah, karena kalau terlalu pendek di bawah kan nggak kelihatan gini. Terus kita selotip. Kayak gini nih. Perkembangan selanjutnya seperti ini. Terus pakai kertas selofon. Ini juga dipasin sama bunganya.
Karena ini aku udah punya potongan dan ini udah pas banget sama bunga yang mau aku pakai. Mau aku rangkai, jadi ini udah cocok. Nah, jadi ini yang perseginya ada emasnya. Kalau itu jadi ini lah. Terus gedenya taruh sini. Terus kita bungkus. Bungkusnya itu ada tekniknya. Kita bisa lipat kecil-kecil dari ujung bawah. Terus kita tarik ke bagian pegangannya. Terus yang bagian sini pun juga kita ambil dari bawah. Maksudnya dari bawah tuh gini loh. Kita ambil dari bawah. Terus kita tarik ke atas. Terus kita isolasiin. Aku juga mau bilang sama kalian, ketika meramas kertas selofonya ini kan dia sebenarnya gampang lecek gitu kan. Jadi kalian remesnya itu pakai 2 jari ini atau paling enggak 3 jari, jangan kayak yang begitu aja karena dia bakalan lecek. Tahukah kalian kalau barusan aku udah motong-motongin kertasnya ini dan ternyata nggak kerekam. Tapi aku bakalan kasih penjelasan aja sama kalian. Jadi kertas selofonnya tadi kan udah kita bagi 2 dan masing-masing bagiannya itu kita potong jadi 3 kayak gini. Terus ini adalah kertas yang selanjutnya. Kita lipatnya kayak gini. Kita taruhnya di sebelah sini. Urutannya adalah ini kan agak tinggi, terus ini agak direndahin dikit. Nah, segini. Langsung aja lipat. Lipatnya jangan lupa dari bawah dulu kita tarik ke atas. Jadi kalian udah tahu kan, ini stepnya dari ini tinggi terus lebih rendah. Terus lagi. Kita lanjut ke bagian yang sebelah kanannya. Kita lipat dan selotip lagi. Karena ini kan tutorial, jadi aku butuh lebih banyak nunjukin ke kalian. Pasangnya di sini. Nah, ini kan lebih tinggi, terus ini lebih rendah dari yang atas. Jadi nanti urutannya adalah yang paling atas itu yang paling tinggi, terus kita turun kayak tangga, step by step. Tapi turunnya jangan yang ke bawah banget ini, karena ya kurang bagus juga kan. Nah, kalau kayak gini kan kurang bagus juga. Nah, jadi yang pasnya segini. Jangan lupa kita ngeremesnya dari bawah terus ke atas, itu buat ngasih volume biar di sininya itu ngembang dan bukenya jadi lebih kokoh. Satu lagi. Nah, jadinya kayak gini. Ini kan menganak tangga. Kita lanjut. Layar selanjutnya. Lipat lagi. Selanjutnya yang sini bertangga lagi. Ini kan lebih tinggi, terus ini juga lebih rendah. Selatipin lagi. Kita lanjut ke bagian ini, kita kasih layer-layer terus sampai dia itu menutup bagian depannya.
dia tetap menganak tangga kan. Rembesnya dari bawah, pakai 2 atau 3 jari. Langsung kita selapin. Nah, ini udah kelihatan agak ngembang nih. Nah, walaupun kecil dia itu ngembang. Lanjut lagi. Kita lipatnya selalu seperti ini, agak miring. Kalau kalian susah, kembali lagi diisolasiin. Gini. Lanjut. Ini udah mau nutup bagian depannya. Terus ini yang belakangan masih bolong ya, kita tambahin. Remes-remesnya ini jangan terlalu pakai hijau banget ya, soalnya ini kan kertas silikon jadi dia juga rawan. Terus kita tali akhirannya. Terakhir banget, ini yang bagian belakang tadi kita lipat. Nah, jadi gini. Jadi ekornya itu lebih mengembang. Terus ada 2 sentuhan akhir yang aku lupa kasih tahu di bagian awal, yaitu pita. Jadi ini tuh pitanya udah jadi, udah aku bikin sebelumnya. Kalau kalian pengen tutorial bikin pitanya, aku juga bakalan kasih. Nah, dan ini adalah sentuhan yang paling akhir yang belum aku kasih tahu. Ini adalah label vioniflorist.id. Kita bakalan pasang di bagian atas ini. Nah, udah jadi. Nah, itu tadi adalah tutorial bikin bouquet ala-ala vioniflorist.id, ala-ala aku juga. Buat kalian yang suka sama tutorial ini, kalian bisa like di bawah dan jangan lupa komen. Dan jangan lupa support aku terus dengan cara subscribe channel YouTube aku biar semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.